Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bertemu kembali hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2026. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita bertemu dulu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat buah bagian dari roh." Demikian firman Tuhan. Hubungan antara Elia dengan Elisa sudah lama, yaitu hubungan antara guru dengan murid. Elia tahu bahwa saatnya segera akan tiba. Dia mempersiapkan muridnya, yaitu Elisa, menjadi penggantinya, melanjutkan kepemimpinan jemaat Islam. Persiapan dan bekal yang dipersiapkan Elia kepada Elisa bukanlah warisan materi, tetapi karunia rohani. Elia berkata kepada Elisa, "Apa yang akan kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat?" Hal ini mengungkapkan kesungguhan dan kepercayaan Elia kepada Elisa untuk menjadi penerus tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan. Elia benar-benar peduli tentang kelanjutan kepemimpinan yang taat dan setia kepada Tuhan. Itulah salah satu tugas utama dari para pemimpin yang terdahulu, yang lebih senior kepada yang kemudian atau yang lebih muda. Bukan hanya menceritakan pengalaman atau ilmu pengetahuan, walau hal itu sangat perlu, dan bahkan saat ini yang muda pasti lebih pintar dan lebih banyak tahu dari yang lebih tua. Tetapi yang terutama adalah pembekalan mental spiritual, bekal rohani, ilmu dan pengetahuan serta penguasaan teknologi akan sangat berguna, bermanfaat jika hal itu digunakan dengan mental spiritual yang baik, yang takut dan setia kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dukungan moral dan iman, pembegalan rohani kepada Elisa. Elisa menyambut dengan berkata, "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari roh." Permintaan Elisa ini bukanlah permintaan yang berlebihan, bukan pula menggambarkan kerakusan, tetapi permohonan Elisa menggambarkan kesadaran dan pemahamannya atas tugas dan tanggung jawabnya yang lebih besar di kemudian hari, serta keinginan dan tekadnya untuk memimpin umat itu. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, serta keinginan, komitmen untuk dapat melakukan dengan baik dan benar perlu dibina dan ditumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Setiap hari kita berjalan ke depan yang penuh harapan, tetapi juga penuh dengan tantangan. Karena itu, setiap hari kita perlu meneladani Elisa yang mau belajar dari pendahulunya, sang guru yang setia kepada Tuhan. Guru dan pemimpin kita adalah Tuhan Yesus. Diingatkan agar kita selalu memohon Roh Kudus Tuhan untuk memimpin, memberi hikmat, kekuatan, dan kemampuan bagi kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah guru dan pemimpin kami yang sejati. Berilah Roh Kudus untuk
mengarahkan langkah kami setiap hari. Jangan biarkan kami, Tuhan, dipimpin oleh keinginan dan nafsu kami sendiri. Kami mau mengalami tuntunan Tuhan dalam perjalanan kami, termasuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, anak Allah, kami berdoa. Amin.